Shalom. Ya, puji Tuhan, ini hari yang ke-9 di doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Kita berdoa puasa semua karena kasih karunia anugerah Tuhan. Ya, kemarin saya sharingkan tentang kebenaran firman Tuhan, ya. Terus sebelumnya tentang Elia, bagaimana Elia melakukan perkara besar, dan sebelumnya juga tentang Petrus, gitu ya, bagaimana Petrus yang dulunya penakut tapi Tuhan pakai jadi orang yang luar biasa. Ya, hari ini saya rindu bagikan tentang bagaimana hidup dalam ketaatan. Hidup dalam ketaatan, ya. Bukan kompromi, ya. Toleransi boleh gitu ya, kita harus bertoleransi, tapi kompromi tidak boleh, saudara. Firman Tuhan bilang ini, katakan ya jika ya, dan tidak jika tidak. Selebihnya itu berasal daripada iblis. Jadi ini bicara tentang jangan kompromi. Juga firman Tuhan berkata, jikalau matamu yang sebelah kiri ya akan kejahatan, cungkilah. Ya, terus tanganmu sebelah kiri melakukan kejahatan, potong. Ini bukan berarti melakukan secara harfiah seperti itu ya. Tetapi ini bicara tentang hal-hal yang sekiranya menjatuhkan kita dalam dosa, kita harus potong. Artinya nggak boleh kompromi. Ya, belajar untuk tidak kompromi tentang hal-hal yang bisa menjatuhkan kita dalam dosa. Iya, kita belajar dari yang namanya, ya kalau kemarin kita belajar tentang bagaimana hal-hal kecil, yaitu Samgar dengan tongkatnya sanggup mengalahkan. Daud juga dengan umbannya sanggup mengalahkan juga, ya. Lalu bicara tentang bagaimana tidak bermalas-malasan tapi ikut dalam kegerakan Tuhan supaya kita tidak dalam tanda kutip nganggur gitu ya, sehingga tidak mempergunakan waktu dengan baik. Nah, hari ini kita bicara tentang bagaimana supaya hidup kita tidak kompromi. Mari kita buka sama-sama di Samuel, 1 Samuel yang ke-15. 1 Samuel 15. Perikopnya di sana Saul ditolak sebagai raja. Jadi perikopnya Saul ditolak sebagai raja. Ya, di sini dikatakan, berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Keni, berangkatlah menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir? Dan lain sebagainya. Ayat 8 langsung, Agag orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba, lembu yang terbaik, dan tambun pula anak domba, dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpasnya. Garis bawahi, tidak mau mereka menumpasnya. Semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Ya, diperintahkan untuk menumpas semua, tetapi mereka menyisakan lembu sapi yang terbaik dan juga rajanya yang bernama Agag. Lalu dikatakan ayat yang 10, lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firmanku.
Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tapi diberitahukan kepada Samuel, demikian Saul telah ke Karmel tadi dan telah dirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia baranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Lihat saudara, pertama disuruh di firman Tuhan katakan kepada Samuel untuk basmi semua. Ya, tidak dibasmi. Waktu ketemu Samuel dia bilang, aku sudah melaksanakan firman Tuhan. Ya, jadi dikatakan di sini Saul berani-beraninya bilang bahwa aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi kata Samuel, kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas. Lalu berkatalah Saul masih berdiri akan dipersembahkan bagi Tuhan. Tuhan perintahkan semuanya ditumpas, tapi Saul kompromi. Saul sisakan yang terbaik dengan alasan untuk mempersembahkannya kepada Tuhan. Hati-hati saudara. Ketika kita melakukan sesuatu yang bukan daripada Tuhan, kita sedang menolak perintahnya. Ya, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Kita baca dulu. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun kecil kepada pandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Saul udah pernah bilang ya bahwa aku nih dari suku Benyamin terkecil yang paling hina, dari kaum yang paling hina. Sudah dulu rendah diri gitu ya, minder. Tapi Tuhan angkat dia. Tapi ketika Tuhan angkat dia, menjadikan dia raja, dia mulai lupa, dia mulai menyepelekan apa yang disampaikan Samuel dengan firman Tuhan. Telah menjadi raja atas kepala suku-suku Israel, dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Mengapa engkau tidak mendengarkan Tuhan? Dikatakan, lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan aku mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas, untuk dipersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Saudara, lihat. Orang yang biasanya kompromi, biasanya juga suka berdalih. Banyak alasan. Memakai banyak alasan untuk membela diri. Aku udah nurutin kok. Gitu ya. Aku udah nurutin. Membawa Raja Agag dan lembu-lembu dan kambing yang terbaik untuk dipersembahkan. Rakyat, bahkan dia pakai alasan rakyat yang mengambil. Padahal dia memegang tongkat kekuasaan. Kalau dia bilang jangan, rakyat pasti juga nggak mau. Ya, lalu selanjutnya dikatakan, ini poin intinya. Perhatikan baik-baik ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan pada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Lihat di sini dikatakan, apakah Tuhan berkenan pada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti mendengarkan suara Tuhan. Jadi, saudara, apa yang kita berikan, persembahan, perpuluhan dan lain sebagainya, itu bukan yang paling utama dalam hidup kita. Bukan yang paling utama dalam mengiring Tuhan. Tetapi yang paling utama adalah mendengarkan. Arti kata mendengarkan adalah memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ketika kita memahami, maka kita akan mengalami. Dan kita akan melakukan. Tetapi Saul di sini berkata, dia berdalih bahwa ini kami mau persembahkan. Dia kira bahwa dengan mempersembahkan korban itu lebih baik daripada mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan apa yang Tuhan mau. Dia kira bahwa Tuhan akan senang gitu ya. Sama seperti ini buat nyogok Tuhan.
Padahal mereka sudah menginginkan dagingnya. Karena setelah dipersembahkan kepada Tuhan, ya mereka juga akan makan daging. Mereka udah bayangin yang enak-enak. Bayangin kedagingan mereka. Jadi di sini dikatakan juga, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sama seperti ketika Marta dan Maria. Marta sibuk kerjain sesuatu, Maria hanya duduk diam di kaki Yesus. Oh, Marta bilang, Tuhan tidakkah engkau peduli akan aku? Suruh dong, istilahnya terjemahan bebasnya, suruh dong Maria juga bantuin. Ya, Marta, lalu Tuhan bilang gitu, engkau menyibukkan sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu penting. Tapi Maria mengambil bagian yang tidak akan pernah bisa diambil dari. Maria duduk dia mendengarkan. Memahami Tuhan, mengenal Tuhan. Kenapa? Karena dengan mendengarkan Tuhan, mendengarkan firman-Nya, memahami kehendak-Nya, disitulah kita mengenal Dia. Dan ketika kita mengenal Dia, maka di situ saudara, ketika kita mengenal Tuhan, kita akan melakukan dan kita mengerti dalam hidup kita ini apa yang harus kita lakukan, tindakan-tindakan apa yang harus kita perbuat dalam hidup kita. Khususnya bahkan di masa-masa sulit, di masa-masa susah, justru ketika kita mengenal kehendak Allah, mengenal pribadinya, kita akan tahu. Tapi Saul memilih untuk tidak taat. Saul memilih untuk tidak taat. Dan Samuel berkata jelas sekali bahwa mendengarkan itu lebih baik. Artinya ketaatan itu lebih daripada sekedar belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan harus, baca firman Tuhan harus. Tapi jangan lupa, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi iman tanpa ketaatan, maka semuanya sia-sia. Engkau bisa mendengar suara Tuhan, bagus. Engkau punya karunia-karunia Roh Kudus, bagus. Tapi engkau tidak taat, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Jadi tidak berguna. Lanjut di ayat yang ke 24. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku kembali bersama-sama dengan aku. Maka aku akan sujud menyembah Tuhan. Lihat orang yang kompromi. Lebih takut pada orang lain atau pada sesuatu apapun. Bukan takut kepada Tuhan. Dan orang yang kompromi. Itu biasanya. Dia ngasih syarat. Kalau mau sungguh-sungguh sama Tuhan ngasih syarat. Ya. Mau sungguh-sungguh kok kasih syarat. Dia kan gini. Dia bilang kembalilah bersama, kalau dilihat ayat yang ke-25, ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Nah, kalau Samuel nggak mau balik, dia nggak mau menyembah sujud kepada Tuhan. Padahal sudah seharusnya. Ya, ada nggak ada Samuel, dia harus sujud menyembah Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Orang yang suka kompromi biasanya dia beri alasan, lalu dia memberi syarat, ya. Aku mau pelayanan asal, ya kan. Aku mau pelayanan asal dapat PK sekian. Aku mau pelayanan asal aku ditaruh di WL, jangan di Singer. Aku mau pelayanan asal begini, asal begitu. Aku mau sungguh-sungguh sama Tuhan, asal Tuhan kabulkan doaku, berikan aku pasangan hidup tahun ini, mungkin gitu ya. Loh, hebat memang, hebat sekali, ya. Tuhan diatur ini namanya. Ya, orang-orang yang kompromi ini suka ngatur Tuhan memang. Jadi sekali lagi, no compromise. Jangan ada kompromi lagi. Ya, gak kompromi wis. Belajar untuk gak kompromi. Saya juga belajar sama-sama. Ini lagi belajar untuk tidak kompromi. Ya, pagi-pagi lihat makanan, aduh enak banget, ini enak banget. Gitu. Ya mau, aduh. Ya menjelang hari-hari, padahal tinggal besok hari ke-10 rasanya, tapi kok iya, gak kompromi. Saudara. Belajar tidak kompromi atas apapun yang membawa kita keluar daripada kehendak Tuhan. Lanjut.
Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Kata Samuel, ketika Samuel hendak berpaling, maka Saul memegang punca jubah Samuel tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Jadi saudara, ketika kita kompromi terus, jangan salah kalau Tuhan pakai orang lain buat menggantikan kita. Ketika apa? Ketika kita masih kompromi. Gak apa-apa, Tuhan kan penyayang, Tuhan kan pengampun, dan lain sebagainya. Kita buat alasan. Ketika kita kompromi, maka jangan salah, Tuhan pakai orang lain untuk menggantikan kita. Ya. Lalu dikatakan di sini 29, lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Sudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul, dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan. Lihat saudara, 2 kali dia memberi alasan, memberi syarat. Bahkan yang kedua lebih parah. Dia minta dihormati. Orang-orang yang suka kompromi ini suka cari hormat manusia, saudara. Ya, nggak apa-apa lah supaya nanti kita juga bisa, ya kan? Itu yang punya, ya, yang punya perusahaan itu nggak apa-apa lah gitu ya. Kita nanti supaya bisa masuk pelayanan ke sana, lumayan dan lain sebagainya. No, nggak kompromi, saudara. Kalau memang orang itu berbuat sesuatu yang salah, tegur dia. Apapun itu. Amen. Kalau pemimpin kita yang buat salah, gimana cara negurnya? Ada cara negur. Ya. Tetap tegur dengan kasih. Artinya tetap tidak kompromi. Kalau salah, katakan salah. Benar, katakan benar. Gak kompromi. Orang yang suka kompromi adalah orang penjilat, saudara. Orang yang suka cari muka. Sama Saul nih kayak gini. Ayo dong kembali kepadaku di depan tua-tua bangsa Israel dan bangsa. Istilahnya jangan mempermalukan aku. Ini orang-orang yang kompromi. Biarlah setiap kita jadi orang-orang yang gak kompromi. Yang gak cari muka. Yang gak cari jabatan. Yang gak cari hormat dari manusia. Tapi cari hormat daripada Tuhan. Amin. Lanjutnya. Ya. Sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul dan sujud menyembah kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, bawa kemari Agag, raja Amalek itu. Dengan gembira Agag pergi kepadanya, sebab pikirnya sesungguhnya kepahitan maut telah sudah lewat. Tetapi kata Samuel, seperti pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikianlah ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan. Sudah itu Samuel mencincang Agag di hadapan Tuhan di Gilgal. Kemudian Samuel pergi ke Rama, tetapi Saul pergi ke rumahnya di Gibea. Di Gibea Saul. Ayat 35. Ya, perhatikan baik-baik. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi, tetapi Samuel berduka cita karena Saul, dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Ya, kalau kita baca selanjutnya, ayat selanjutnya bahwa ayat yang 2 Samuel 16 ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu roh jahat yang daripada Tuhan. Lihat. Orang yang kompromi. Ya. Dia banyak alasan. Ya. Lebih menuruti apa yang menjadi kehendaknya. Jadi kayak Tuhan itu harus ikuti kehendaknya daripada dia mengikuti kehendak Tuhan. Lalu ngasih syarat. Aku mau sungguh-sungguh Tuhan sama engkau. Tapi kalau Tuhan izinkan aku lulus dan aku masuk universitas ini, maka aku akan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan izinkan aku lulus dan masuk di perusahaan ini, maka aku sungguh-sungguh, gitu ya. Kalau Tuhan izinkan
ini itu ya, maka aku sungguh-sungguh. Yang lebih konyol lagi, Tuhan kalau Tuhan Tuhan izinkan aku jadian sama dia, aku mau sungguh-sungguh. Ya, ini konyol. Karena belum menikah baru jadian. Gayanya udah kayak dia mau, wah, luar biasa. Mau sungguh-sungguh. Memang kenapa kalau dibalik? Tuhan sekalipun sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego, imannya luar biasa. Sekalipun Tuhan tidak menolong kami tetap tidak mau menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar. Sekalipun kita nggak lihat mujizat, masihkah kita mau tetap ikut Tuhan? Sekalipun kita nggak lihat pertolongan, masihkah kita mau ikut Tuhan? Sekalipun apa yang kita inginkan dalam hati kita tidak terkabulkan atau yang kita doakan tidak terkabulkan, tidak terwujud, masihkah kita mau menyembah Tuhan? Harusnya masih. Karena saya percaya saudara adalah orang-orang yang tidak kompromi. Tapi orang-orang yang mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Dan mari kita setelah ini kita berdoa buat kota dan bangsa kita. Ya, saya percaya doa orang benar karena orang-orang yang tidak kompromi itu besar kuasanya. Amin. Doa orang yang tidak kompromi akan dosa itu besar kuasanya. Kita akan lihat bangsa kita dipulihkan, kota kita dipulihkan, ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa.